Halo Sobat Leaders, kembali lagi di Pocket Talk. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya? Oke, Sobat Leaders, hari ini kembali lagi di Pocket Talk yang akan menayangkan sebuah video berupa edukasi dan juga informasi tentang hukum. Nah, topik apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, kebetulan di video kita sudah kedatangan narasumber sekaligus praktisi hukum yaitu Pak Toto Cahyoto SE SHMH yang akan hadir di video kita untuk menjelaskan topik kita yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang pinjaman online. Apa kabar Pak Toto? Siap, baik. Baik. Oke, sehat selalu ya Pak ya. Oke, Pak, di video kali ini Pak kita akan bahas tentang pinjaman online Pak, atau bahasa gaulnya pinjol Pak. Kan biasa di masyarakat udah sering terdengar lah nih pinjol ya. Nah ini kan kalau pengetahuan saya nih Pak ya, pinjol ini ada yang legal dan ilegal ya Pak ya. Nah boleh dijelaskan Pak secara aturannya tentang terkait pinjaman online ini Pak? Pinjaman online itu berawal dari masyarakat kita itu mulai mengenal dunia internet, dunia media sosial, dan berselancar di dalamnya ya. Makanya sehingga dari aspek apapun sekarang tuh transaksi rata-rata menggunakan online. Nah timbullah adanya pinjaman online. Mungkin sekarang dikemasnya sebentuk seperti bank ya sebenarnya, tapi ada kemudahan-kemudahan tersendiri di situ. Oke. Dan di situ sehingga dari proses ini mau tidak mau otomatis kan harus ada aturan yang jelas, harus ada regulasi yang jelas. Nah, aturan tersebut dikeluarkanlah oleh OJK. Peraturan OJK ya, betul, Pak? Peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Jadi semua pinjaman online regulasi diatur di peraturan tersebut. Yang di luar peraturan itu berarti bisa dibilang atau dikategorikan pinjaman online yang ilegal. Oh, berarti pinjaman online yang legal pasti mereka istilahnya terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK gitu ya Pak? Betul itu. Oh, sedangkan kalau yang ilegal udah otomatis udah nggak terdaftar di OJK dan nggak diawasi langsung oleh OJK gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, Pak, menurut pandangan Bapak nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang jadi penyebab nih masyarakat ini tertarik untuk menggunakan layanan pinjaman online ini Pak? Baik yang legal ataupun ilegal. Oke. Kemudahan ya, pada akhirnya kemudahan sebenarnya. Kemudahan dalam bertransaksi, kemudahan dalam layanan sebenarnya. Jadi dengan online itu pengajuannya kali ya Pak? Betul. Jadi tidak memerlukan syarat-syarat yang seperti pinjaman-pinjaman keuangan berbentuk perbankan yang membutuhkan data-data. Kalau itu kan hanya mungkin kalau di bank kan mesti ada jaminan, betul ya Pak? Betul, itu salah satunya. Di sini sangat mudah sekali. Itu pertama. Terus yang kedua biasanya dengan mudahnya proses dan cepatnya proses pencairan. Pencairan ya setelah pengajuan. Proses mudah, pencairan cepat. Terus berikutnya itu persyaratan mudah tadi. Persyaratan sangat mudah. Mungkin kalau bank-bank biasa, bank-bank yang selama ini untuk simpan pinjam itu kan memerlukan syarat-syarat kan gitu. Dan tidak kemudian juga kita harus melangkah ke sana dengan biaya kan. Minimal ongkos dari rumah lah ke sana kan gitu. Betul. Belum lagi waktu kan gitu. Nah ini cepat dan kita pun bisa di rumah saja. Pencairannya bisa dilakukan secara online juga kan gitu. Masuk ke rekening dengan transaksi itu. Nah terus syarat yang mudah itu ada yang disebut pilihan bunga. Itu kadang-kadang ditawarkan pilihan bunga sesuai dengan apa sih grade-grade-nya di situ gitu. Itu ada sebenarnya di situ. Terus tadi akan balik lagi kepada pencairan dana cepat. Itu yang sangat membuat masyarakat antusias. Persyaratan mudah dan dana cepat cair. Itu hubungan terus sebenarnya. Itu nggak ribet kali menurut mereka ya. Menurut mereka. Jadi orang yang kadang-kadang itu dibutuhkan tuh orang yang membutuhkan dana cepat untuk mungkin suatu kebutuhan yang mendadak atau suatu usaha yang membutuhkan modal cepat gitu kan, yang tidak mungkin
dilakukan tuh dengan kita mengajukan ke perbankan gitu. Mungkin seperti itu biasanya. Ini juga mungkin untuk selain pengajuan itu juga mungkin simpel kali Pak. Dia mungkin cuma ngajuin kayak KTP doang kali Pak. Kalau di bank kan kita kan banyak kan untuk persyaratan kan. Betul. Dokumen-dokumen pribadi kan. Betul. Nah di sini kan dengan KTP pun sebenarnya dokumen pribadi kita juga sudah bisa masuk pada link mereka sebenarnya. Karena kan sekarang secara online kan data kita sudah ada secara online. Jadi data dari KTP tersebut itu sudah menjadi data persyaratan untuk pinjaman tersebut gitu Bang. Iya, oke. Nah, misalnya Pak dalam pinjaman online ini Pak, seseorang mengajukan pinjaman nih Pak ke pinjol tersebut nih Pak. Ternyata dia nggak bisa bayar nih dengan jumlah yang besar. Kemudian dia pasti otomatis dari pihak pinjolnya menagih dong Pak ya. Nah, pas penagihan ini mungkin caranya tidak sesuai, misalnya dia meneror si peminjam dari menyebarkan data pribadi, udah gitu dia meneror mungkin nomor kontak yang ada di tempat yang peminjamnya ini. Nah itu menurut aturan hukum gimana Pak? Melangkah kepada pelanggaran hukum sebenarnya sah-sah saja lembaga keuangan, sah-sah saja perbankan menggunakan debt collector. Karena debt collector itu penagih sebenarnya, di mana ada debitur menunggak sah untuk ditagih. Tadi seperti Bung Anton pertanyakan, jangan sampai ada tindak pidana dalam cara-cara penagihan. Karena cara penagihan itu sebenarnya sudah diatur dan harus patuh pada surat edaran Bank Indonesia itu di nomor 11 /10/DSHP. Itu udah atur jelas itu. Jadi itu tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yaitu dengan cara tidak melanggar hukum. Penagihan dengan cara tidak melanggar hukum. Itu sudah diatur oleh Bank Indonesia. Kalau melenceng dari aturan tersebut, berarti rawan tindak pidana. Karena bagaimanapun kadang-kadang kan dalam penagihan ini ada pelanggaran pasal-pasal yang mana ada penyebaran data pribadi, pengancaman, maki-maki di muka umum, banyak pelanggaran pasalnya. Kan bisa gini, misalkan kita di maki-maki dengan tidak sopan di muka umum, diancam biasanya diancam. Nah, itu ada pasal yang regulasi yang mengatur, kita bisa saja melaporkan itu pelanggaran pasal 310 KUHP. Itu bisa saja dari pihak korban ini bisa melaporkan debt collector yang menagih itu ya Pak ya. Terus yang kedua tuh ada pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Bisa saja karena banyak afiliasinya nanti. Terus juga kalau sampai ada pengrusakan barang dari cara penagihan tersebut diatur oleh pasal 406 KUHP. Nah, disinilah kita harus memahami. Nah, tapi kan jangan lupa juga hutang adalah hutang. Hutang terus dibayar. Kan situ. Jadi itu gimana caranya? Jangan sampai kalau ada regulasi yang mengatur merasa bahwa pinjaman online itu kayaknya aman nih kalau tidak dibayar, misalkan gitu kan. Terus juga kalau nanti ada debt collector maki-maki toh ini utang gitu, utang ini tidak bisa kita dipenjara misal gitu. Prinsipnya begitu misalkan gitu. Karena udah ada undang-undang pasal di Komnas HAM, pasal hak asasi manusia ya, pasal di hak asasi manusia yang mengatur bahwa tidak dapat dipidana. Ya itu udah merupakan salah kaprah dari awal. Karena apa? Bagaimanapun jika pinjaman itu secara legal, kita kan terdaftar di BI. Itu ada BI checking di situ. Nama kita pun akan di blacklist di situ sebagai debitur yang nunggak, sebagai debitur yang tidak bertanggung jawab. Apakah bisa ke pidana? Ya mungkin pada proses-prosesnya nanti kan gitu. Itu kan harus terdata dulu. Dewan prestasi kan gitu. Ini fidusia loh. Nah di situ terlepas dari itu pokoknya betul ada aturan si debt collector tidak boleh menagih dengan melanggar aturan hukum. Tapi juga bentuk tanggung jawab dari si debitur itu juga betul-betul harus berpikir bahwa ketika meminjam berarti siap membayar. Nah, ketika meminjam harus tahu dulu difungsikan untuk apa uang pinjaman itu. Karena apa? Dia sanggup gak untuk bayar ketika itu harus pinjaman ya. Betul, jangan sampai karena ada regulasi
penagihan begini-begini itu melanggar hukum gitu. Dengan seolah-olah ingin apa ya? Ingin ingkar dari perjanjian semula. Wah, itu udah nggak elok juga Bung Anton. Tetap dia pun bisa melanggar pasal-pasal dalam aturan hukum di Indonesia. Begitu Bung Anton. Oke. Pak, misalnya Pak, saya lupa kayaknya pernah ada kasus juga kayak pinjaman online gitu ya Pak ya. Jadi gini Pak, suami istri ini Pak, cuman dia udah bisa lah istilahnya. Suami ini mengajukan pinjaman online dengan jaminan tuh mobil milik istrinya, dengan jaminan mobil istri. Ini kan tapi udah bisa nih pihak pinjaman online ini, karena dia merasa nggak dibayar sama si suami, otomatis dia mesti ngambil asetnya dong, yang dijaminan itu yaitu mobil yang milik mantan istrinya ini. Nah ini sebenarnya gimana Pak? Apakah dari pihak peminjam ini tetap bisa untuk mengambil asetnya ini yang berupa mobil, atau tetap dia harus menagihkan ke pihak suami yang benar-benar pure dia yang minjem tanpa istrinya ini tersangkut paut Pak? Ini Bung Anton ya, kalau masalah itu kan kita juga akan lari pada adanya di undang-undang perceraian. Setelah cerai itu adanya harta gonogini. Didaftarkan nggak itu di harta gonogini? Kan gitu. Nah kalau itu tidak dicantumkan dalam gugatan gonogini, ya otomatis masih tetap itu sebagai jaminan dari kredit itu. Suka atau tidak suka ya itu sebagai jaminannya. Suka atau tidak suka secara fidusia barang itu yang disita. Karena tadi kemungkinan terbesar mungkin belum dicatatkan, belum dalam pembagian harta gonogini. Jadi tidak dibahas nih si masalah tadi jaminan itu. Nah, belum dicatatkan, belum dibahas, tetapi itu menjadi sebagai jaminan. Nah, itu sebagai jaminan Bung Anton, yang mau tidak mau ketika menunggak itu akan disita sebagai jaminan fidusia. Begitu Bung Anton. Nah, oke. Kali mungkin lebih ini kali Pak. Misalnya ada orang minjem nih Pak, dia menjaminkan istilahnya, oh nih nomor telepon misalnya kerabat atau saudara. Akhirnya dia bisa ngajuin pinjaman online. Ternyata nyangkut nih, dia nggak bisa balikin itu pinjaman. Nah, otomatis kan yang dikejar kerabatnya nih, karena yang ini pihak peminjamnya nggak bisa dihubungin. Nah, pihak kerabat ini kan pasti merasa terganggu nih Pak, ya kan? Teleponin terus, diteror terus ya kan, kayak SMS segala macam. Nah, dia ini bisa dong Pak ya, maksudnya mengajukan tuntutan lah ke pihak debt collector ini Pak, penagih ini. Bisa melaporkan. Dengan yang tadi Bapak jasa itu tindakan kurang menyenangkan. Ada lagi aturannya. Begini Bang, kita akan rinci satu-satu ya kalau begini, biar lebih mendetail lagi. Oke, Bu. Kalau penagihannya menggunakan cara-cara yang tidak sopan, menggunakan pengancaman, atau menggunakan nanti datang secara langsung, adanya pengerusakan, dari itu tadi pasalnya ada 310, 335, ada 406, kayak gitu. Pak, gimana kalau misalnya data dari debiturnya itu, data pribadinya disebarkan oleh pihak penagih Pak, itu secara aturan hukumnya gimana Pak? Itu sangat jauh Bang Anton itu. Kenapa? Di situ ada regulasi yang mengatur bahwa data pribadi itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kalau berani menyebarkan data pribadi orang, ancamannya juga lumayan. Jadi pada akhirnya tadi harus kembali lagi, ada aturan dari Bank Indonesia sebagai debt collector itu seperti apa langkahnya. Tidak bisa secara sembarangan secara ugal-ugalan menagih, karena banyak regulasi. Regulasinya jelas di KUHP pun tadi kan sudah disebutkan, 310, 335, 406, 368. Di sini ada juga nanti pasal ya di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, terus Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang data pribadi. Terus ada juga Undang-Undang ITE. Wah, itu kalau itu regulasi itu dilanggar semua, pada akhirnya secara pidana bisa dia itu dilaporkan, dan penyedia layanan pinjaman online-nya bisa dibekukan atau ditutup oleh OJK dari aturan yang dibuat tadi, dari peraturan OJK tadi.
Dasarnya itu Bung Anton. Nah, Pak, gimana Pak untuk sebagai dari pihak debitur nih Pak, yang menjadi korban misalnya, dia kayak diancam lah dengan pihak penagihnya ini Pak, dari pihak pinjaman online ini. Ini langkah-langkah apa sih Pak yang harus dia lakukan Pak untuk membuat misalnya, pastinya kan dari pihak penagih misalnya mengancam lah apa segala macam. Nah ini langkah apa nih Pak yang tepat untuk pihak debitur ya Pak untuk melakukan laporan ke pihak kepolisian Pak? Secara umum begini Bung Anton, kalau pelaporan tindak pidana itu yang jelaskan di sini ada pihak kepolisian. Kita harus melaporkan ke pihak kepolisian. Biasanya kalau untuk online ada di situ cyber ya, unit cyber biasanya. Okay. Itu kalau unit cyber mereka bisa menyelidiki apa namanya, di mana ini pinjaman kantor pinjaman ini dan seperti apa pola-polanya, itu bisa ditelusuri, dan di mana orang-orang yang meneror itu bisa ditelusuri. Jadi pada akhirnya tadi ketika dilaporkan ke kepolisian ke unit cyber itu akan dicari. Itu teknik pertama. Nah di teknik kedua juga kita bisa juga lapor ke OJK melalui call center 157. Itu dari OJK. Itu dengan bukti-buktinya berupa apa Pak? Apakah berupa video kah, video pengancaman kah, atau biasa mungkin by chat segala macam? Itu diperlukan disertakan juga semua. Disertakan. Okay. Jadi kan gini, Bung Anton. Kalau yang namanya debt collector menagih, kalau secara langsung, otomatis kan kita melaporkan juga secara langsung. Okay. Pelanggaran pasalnya nanti ada saksi-saksinya, kan gitu. Betul. Syukur misalkan ada bukti rekaman video, itu bisa menjadi bukti pendukung kan untuk melaporkan. Nah, kalau secara online berarti kan tadi jejak digital yang menggunakan bahasa yang memang tidak santun, yang memang dilarang oleh undang-undang untuk mendiskreditkan orang, itu bisa kita screenshot untuk pertama untuk bukti sebagai laporan. Nah, di dalam laporan OJK pun jelaskan itu. Kan itu ada call center 157. Melalui email bisa. Ada di situ ada konsumen@ojk.go.id. Itu pun sama untuk melaporkan. Okay. Nah, di sini karena kan tadi dengan terjadinya seperti itu akan menjadi referensi pembekuan. Kalau memang pinjol itu legal ya. Kalau pinjol itu legal, terdaftar di OJK, kalau melakukan cara seperti itu untuk pembekuan, makanya kita lapornya ke OJK. Bisa juga ke patroli cyber ke patroli cyber ID atau info@cyberpolri.go.id. Itu bisa juga Bang Anton. Atau ke waspada investasi ojk.go.id. Itu bisa juga kita melaporkan ke sana. Oke, siap Pak. Sentralnya karena apa? Karena namanya online, otomatis kan regulasinya yang mengatur online. Sehingga akan ditutup pun secara online, tidak bisa beroperasi lagi menurut aturan OJK tadi. Sehingga di sini kan titik beratnya laporan kita ke OJK. Tapi titik berat pidana dari debt kolektornya pada laporan polisi. Karena polisi itu yang punya kewenangan atau memiliki kewenangan untuk menindak, untuk menyelidiki dan menyidik. Seperti itu Bung Anton. Oke. Pak, kalau ini kan tadi berarti kalau untuk yang pinjol legal ya Pak, berarti dia pasti kita mesti lapor ke OJK, udah gitu untuk tindakan pidananya itu berupa pengancaman ketika melakukan penagihan itu bisa langsung dilaporkan ke polisi. Nah, kalau untuk yang pinjol ilegal nih, gimana Pak? Sama bisa laporkan. Tapi langsung ke kepolisian. Nah, kalau tindak pidananya ke kepolisian. Tapi kalau tindakan-tindakan dari pinjol ilegalnya tersebut, kan gitu, yang sudah mengarah pada meresahkan, mengambil data pribadi, itu kalau kita laporkan ke Kominfo, ke call center OJK 157 itu kan telusuri, tidak terdaftar, blokir, kan gitu, tidak terdaftar, blokir. Kalau terdaftar, ditelusuri dulu. Nah, apa? Terus kebenaran seperti apa? Tapi kalau tidak terdaftar atau ilegal dengan laporan tersebut dan bukti-bukti yang kuat, langsung blokir. Ditutuplah sama OJK karena yang punya kewenangan kan di sana. Begitu Bung Anton. Oke, siap Pak Toto. Oke Pak Toto.
di kalangan masyarakat kan pinjol ini orang udah pada tahu lah ya dari segala hal. Tapi dari efek pinjol ini kan apa ya? Ada kan orang sampai stres lah karena dia udah minjem ternyata dia nggak bisa bayar, terus diteror, terus dia jadi depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri lah istilahnya. Nah ini sebenarnya ada manfaatnya nggak sih Pak? Ini pinjol ini Pak, pinjaman online ini Pak? Semua lembaga keuangan sudah jelas bakal memiliki manfaat bagi masyarakat dan bagi kalangan manapun. Yang terpenting regulasinya benar, regulasinya jelas. Pemerintah ada di dalamnya untuk mengatur. Seperti sekarang ini, kemajuan teknologi sehingga OJK masuk ke dalamnya. Ketika banyak korban sampai menjadi gila, diteror, ketakutan, depresi, hanya karena dia tidak sanggup untuk membayar hutang, bunga makin berlebih dan bertumpuk. Nah ini kan satu problem yang di dalam area manapun, di zona manapun biasanya ada korban-korbannya. Kita harus kembalikan lagi, berpulang pada diri masing-masing bahwa meminjam itu untuk apa? Itu satu. Meminjam itu kemampuan kita mengembalikannya seperti apa? Mampu atau enggak ya? Kemampuannya. Nah ketiga, rencanakan keuangan dengan minjam itu untuk usaha apa? Jelas. Nah sehingga kan tidak terdampak negatif. Kita bakal jelas untuk pembayarannya. Kalau sampai kita hanya untuk hura-hura kebutuhan yang tidak primer gitu kan, hanya untuk kebutuhan yang sekunder kita ngambil dari online, mengembalikannya susah, ya seperti tadi dampaknya. Nah sementara di sini OJK turun di dalam itu untuk mengatur antara yang legal dan ilegal. Kalau yang legal aturan bakunya jelas, hukumnya jelas. Kalau yang ilegal harus dicari lagi kan aturan bakunya seperti apa, sehingga ketika banyak korban dari pinjol ilegal, OJK dapat langsung itu untuk menindak. Nah tapi kalau legal itu kan ada tahapan-tahapannya. Bagaimana sanksi-sanksinya itu diurut dari sanksi ringan sampai terberat, mungkin penutupan pinjol tersebut. Itu larinya ke situ Bang Anton. Kalau menyangkut masalah ada manfaat atau tidak. Nah, ketika dibicarakan manfaat tadi, kita akan kembali ke awal, sangat besar Bung Anton. Banyak kok kalangan milenial yang maju ketika dia tidak memiliki modal, minjam ke pinjaman online, tapi sudah jelas untuk apa, itu maju. Ya udah kan karena sudah diprogram. Nanti mengembalikannya seperti apa. Betul. Termnya berapa ya? Betul. Jadi kita tidak bisa juga mengklaim bahwa semua pinjol itu merugikan, meresahkan, tidak. Baik lagi ke diri sendiri. Baik diri sendiri yang seperti apa betul, ya? bisa kalau manage gitu loh Bung Anton. Kalau bisa manage akan terlepas dari itu. Yeah. Nah, tapi juga di sisi lain, di setiap lini, di setiap kesempatan, pasti dalam tanda kutip kejahatan itu pasti ada, Bung Anton. Kejahatan itu pasti ada. Jangankan dalam pinjol yang ilegal, yang dalam pinjol legal pun, pinjaman online legal pun ada. Seperti tadi penagihan yang menggunakan cara-cara tidak yang sesuai peraturan Bank Indonesia. Itu jelas sudah melanggar hukum, kayak gitu. Nah, apalagi yang ilegal, penyebaran data pribadi. Terus melanggar undang-undang ITE, ada pengancaman 368, perbuatan tidak menyenangkan, ya kan, tidak sopan dan makin di muka umum itu 310 itu udah dilanggar semua. Itu kan bagian-bagian dari realita yang ada di dalam satu pekerjaan dalam satu lembaga. Pasti akan ada dampak-dampak negatifnya. Tapi jangan lupa juga bagaimanapun diri kita yang lebih harus sensitif untuk memanage biar tidak kita pun melanggar hukum. Karena apa? Tadi seperti dijelaskan, sebagaimanapun pinjaman online yang tidak memerlukan data-data sangat-sangat otentik, yang tidak ada jaminannya kan gitu, tidak ada jaminannya, bahkan jangan pernah punya niat bahwa saya tidak mau bayar. Jangan. Kenapa? Karena tadi kita harus berpikir dulu, punya hutang harus bayar. Kalau tidak bayar berarti kita pun sudah melanggar aturan fidusia, aturan tentang debitur yang mengatur kita, melekat pada diri kita. Sebagai orang yang punya hutang, dalam hukum wajib membayar. Itu seperti itu, Bung Anton. Jadi tetap kita harus seimbang di sini ya. Tapi kita juga jangan lupa memohon pada pemerintah. Jika ada korban,
Ada laporan, segera tindak lanjuti. Jika ilegal, segera tutup. Jika legal, segera beri peringatan. Karena apa? Bagaimanapun Indonesia ini negara hukum, panglimanya hukum. Tidak boleh dengan ingin menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, tidak boleh itu. Sebuah dengan cara-cara sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya. Begitu Bung Anton? Oke, siap, mantap Pak Toto. Oke Sobat Eagles, seru kan perbincangan kita di video kali ini. Nah, Pak Toto, kira-kira ada pesan nggak nih untuk teman-teman Sobat Eagles di rumah terkait dengan pinjaman online ini agar mereka mungkin bisa lebih bijak dalam mengajukan suatu pinjaman online? Silakan Pak Toto. Sebaiknya kita memanage diri kita agar kita tidak terjerat pada pelanggaran hukum, agar kita tidak terjerat pada utang yang menumpuk seperti yang kita tadi bahas tentang pinjaman online. Rencanakan apa arahnya kita dan rencanakan keuangan kita agar kita itu bisa memanage ke depan seperti apa sehingga tidak ada regulasi hukum yang kita langgar atas perbuatan-perbuatan kita dari salahnya pola pengaturan keuangan yang kita terapkan dalam hidup kita. Begitu Bung Anton? Oke, siap, mantap Pak Toto. Oke Pak Toto, terima kasih sudah hadir di video kita kali ini yang membahas tentang pinjaman online. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Pak. Sehat selalu ya Pak. Siap. Baik Sobat Eagles, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update di video-video kita yang terbaru. Oke Sobat Eagles, sampai jumpa di video berikutnya.